Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 569 Kebangkitan Kuning Besar. Terlalu kejam, Fergana Stallion mati. Ini tidak bisa dipercaya. Ni yang tak terkalahkan mengeluarkan surat perintah itu secara pribadi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hal ini terjadi. Benarkah Jiang Chen memiliki kekuatan tempur seperti itu? Ini tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang belum ditemukan. Jiang Chen bisa menyingkirkan seorang prajurit Raja Tempur tingkat 8, tetapi levelnya tidak cukup untuk melawan binatang Raja Iblis tingkat 9. Terlalu brutal, malam sebelumnya terjadi pembantaian berdarah di Chaotic Ocean. Jiang Chen seperti Raja Iblis, dia tidak membiarkan satupun murid Istana Asura hidup. Pemandangannya ekstrim. Intensitas gejolak di Provinsi Liang ini lebih besar daripada yang terakhir. Jiang Chen praktis adalah Raja Iblis dari Lautan Kekacauan. Dia telah menghilang selama beberapa bulan, kemunculannya terakhir kali di provinsi itu cukup bagus untuk memunculkan pola badai baru, jadi hari-hari berikutnya sepertinya tidak akan damai. Keheranan adalah emosi yang dominan di benak orang-orang. Hal itu menciptakan suasana canggung di Provinsi Liang. Agama iblis masih yang paling damai di antara keempat kekuatan besar. 3 kekuatan besar lainnya sibuk mencari jejak Jiang Chen dan biksu itu, tetapi hasilnya mengecewakan. Penangkapan terakhir Jiang Chen adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte tak terkalahkan. Siapa yang mengira bahwa mereka bertiga bersembunyi di tanah penuh reruntuhan Pulau Heaven Hawk saat badai berkecamuk di tempat lain? Sementara itu, di gua Pulau Heaven Hawk, ketiga sahabat itu tidak tahu apa-apa tentang situasi yang terjadi di luar. Fokus ketiganya tertuju pada Big Yellow. Tubuh Big Yellow yang kuat tergeletak di tanah. Ada kepompong emas besar yang membungkus tubuhnya. Kepompong itu ditutupi dengan simbol dan pola yang tidak dapat dipahami Jiang Chen. Sepanjang hari, status Big Yellow terus berubah. Banyak sekali kehidupan yang muncul kembali, bulu emas bersih di permukaan tubuhnya menyilaukan mata mereka, dan kepalanya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah dia akan segera bangun. Anehnya, banyak benang hitam terus-menerus muncul dari tubuh bagian dalam Big Yellow. Tyrant dan Tan Lang mengenali benang-benang itu adalah racun mematikan yang diserap oleh saripati darah Fergana Stallion. Awalnya, mereka sangat takut racun ini akan membahayakan tubuh Big Yellow, tetapi semua perasaan itu telah lenyap. Itu adalah racun mematikan yang keluar dari tubuhnya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tubuhnya dapat mengeluarkan zat-zat berbahaya ini sendiri. Racun-racun itu akan keluar dari tubuh Big Yellow, dan perlahan-lahan menghilang begitu saja. Hebat, tubuhnya mengerikan. Ia dapat mengeluarkan racun mematikan dengan mudah. Tubuhnya luar biasa, seekor naga kuda biasa tidak akan memiliki kemampuan ini. Tyrant menyuarakan rasa hormatnya kepada Big Yellow. Bagi siapapun, racun kodok adalah kematian. Begitu seseorang bersentuhan dengan racun, seseorang harus menemukan cara untuk membuangnya. Namun, bagi Big Yellow, tubuhnya dapat mendetoksifikasi semua saripati darah beracun dan mengeluarkannya dari tubuhnya melalui metamorfosis saat ia masih tidur. Chen kecil, kamu dan Tyrant tinggallah di sini untuk menjaga Big Yellow. Aku akan keluar untuk mendapatkan informasi terbaru di sana. Tan Lang berkata, Fergana Stallion terbunuh, Invincible Ni pasti sangat marah sekarang. Aku tidak tahu apakah pertempuran di Pulau Gorge sudah berakhir. Aku juga cukup yakin Istana Asura akan datang untuk kita. Kurasa lebih baik bagi kita untuk diberitahu tentang kejadian terbaru sesegera mungkin. Aku akan bepergian dengan sangat hati-hati. Ketika mereka mendengar ini, Jiang Chen dan Tyrant mengangguk setuju. Tan Lang bersikap masuk akal. Bersembunyi di pulau terpencil tidak akan memberi mereka berita terbaru, membiarkan satu orang keluar dan mencari informasi sebenarnya bisa membuat mereka tetap mendapatkan informasi terkini. Di antara ketiganya, Tan Lang adalah kandidat yang paling cocok. Jiang Chen tidak mampu pergi karena Big Yellow sedang menjalani proses penting dalam metamorfosisnya. Jiang Chen harus tetap tinggal untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Tyrant, sang biksu, bukanlah pilihan yang baik karena dia bisa dikenali oleh banyak orang. Tan Lang berbeda. Dia sangat mengenal Provinsi Liang, dia tahu cara menyamarkan dirinya, dan identitas barunya tidak akan diketahui oleh siapapun. Saya mengerti, tetapi Anda harus berhati-hati. Segera beritahu saya jika Anda merasakan adanya bahaya. Jiang Chen mengeluarkan jimat pesan spiritual yang telah disempurnakannya sendiri, dan meletakkannya di telapak tangan Tan Lang. Jika Tan Lang menghadapi bahaya, ia dapat menggunakannya untuk memberitahu Jiang Chen. Oke. Tan Lang menerima jimat pesan spiritual dan berjalan keluar dari gua. Setelah melihat-lihat sebentar, dia meninggalkan Pulau Heaven Hawk dan menuju ke Samudra Chaotic. Tidak lama setelah Tan Lang pergi, hal mengejutkan lainnya terjadi. Perubahan besar kembali terjadi pada Big Yellow. Tubuhnya bergetar. Itu adalah kejadian yang menyenangkan dan mengejutkan bagi mereka berdua. Sepertinya dia sudah bangun, kata Tyrant. Sudah waktunya. Jiang Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Dengan kemampuan alami Big Yellow, seharusnya sudah waktunya baginya untuk bangun. Kulit si kuning besar mulai bersinar. Cahaya yang beriak itu menjadi semakin kuat selama beberapa menit. Suara retakan terdengar terus-menerus saat retakan melesat melintasi kepompong emas itu. Bang! Begitu retakan menutupi sebagian besar permukaan kepompong itu meledak. Kepompong itu pecah dan runtuh. Big Yellow membuka matanya yang berbinar. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya seperti pedang bermata dua. Setelah itu, Big Yellow menghela napas lega dan duduk. Ia dapat merasakan energi dahsyat yang berusaha meledak dalam tubuhnya. Energi itu seperti lautan luas yang berusaha mencari lubang untuk mengeluarkan kelebihan volumenya. Mengaum. Big Yellow mengangkat kepalanya dengan bangga dan meraung dengan gila. Lapisan gelombang suara keluar dari mulutnya. Mereka menggetarkan semua benda lepas di dalam gua. Untungnya, Jiang Chen telah mempersiapkan ini. Dia telah menyegel seluruh gua dengan mantra. Jika dia tidak melakukannya, keberadaan mereka sekarang akan terungkap. Rasanya seperti getaran itu akan meruntuhkan gua. Tyrant mengacungkan jempolnya kepada Jiang Chen. Ia mengagumi kejeliannya, bagaimana ia dapat mengantisipasi bahwa Big Yellow akan mengeluarkan begitu banyak energi saat ia terbangun. Ini hanya roar biasa. Jika ia menggunakan Spirit Kill Divine Roar, roarnya tidak akan sejinak ini. Mengingat kemungkinan hasil ini, Jiang Chen harus berhati-hati dan bersiap dengan baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Big Yellow telah terbangun, tetapi perubahan yang menakjubkan tidak berhenti. Suara dentuman terdengar terus-menerus. Seolah-olah tubuhnya sedang membunyikan genderang perang. Itu karena dampak energi yang terkandung dalam tubuhnya, dan efek metamorfosis darah dan pembuluh darahnya. Kombinasi kedua elemen ini menyebabkan Ki Big Yellow meningkat tanpa henti. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai Raja Iblis tingkat 3. Ini baru permulaan. Jiang Chen dan rekannya terpesona olehnya. Di bawah tatapan mereka, level Big Yellow meningkat dengan lancar dan cepat. Dalam waktu 1 menit, ia mencapai puncak Raja Iblis tingkat 3. Tak lama kemudian, retakan ringan terdengar sekali lagi, ia telah menembus tingkat 4 juga. Kaca. Raja Iblis tingkat 5. Kaca. Raja Iblis tingkat 6. Kaca. Raja Iblis tingkat 7. Hanya dalam waktu setengah jam, level Big Yellow berhasil menembus level 7 dengan lancar. Momentumnya melambat pada titik ini. Tyrant menghela napas lega. Dahinya dipenuhi keringat. Kecepatan Big Yellow menembus batas benar-benar menakutkan. Dia berhasil menembus batas dari Raja Iblis tingkat 3 menjadi Raja Iblis tingkat 7 dalam waktu yang sangat singkat. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika nyawanya terancam. Baginya, merupakan suatu berkah bahwa momentum Big Yellow sebagian besar menghilang pada titik ini. Jika ia berhasil naik ke tingkat 8, Tyrant takut ia akan pingsan dan mati di tempat. Peningkatan Jiang Chen dari tingkat 1 ke tingkat 4 di wilayah barat sudah terlalu berat baginya. Big Yellow hanya memperburuk segalanya. Pada akhirnya, Big Yellow tidak berhasil mencapai Raja Iblis tingkat 8, energinya berhenti di puncak Raja Iblis tingkat 7. Tidak terlalu jauh dari tingkat 8. Mereka percaya bahwa Big Yellow dapat mencapai level itu dalam waktu singkat. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya, namun juga tidak dapat disangkal. Peningkatan yang cepat itu dibantu oleh esensi darah dan roh iblis dari Raja Iblis tingkat 9. Tidak hanya itu, pil surya 9 naga petir dan metamorfosis darah dan pembuluh darah adalah dua elemen penting lainnya. Jika Big Yellow tidak dapat mencapai hasil ini, kemampuannya akan jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Huf. Energi mengalir keluar dari tubuh Big Yellow. Di bawah kendalinya, semua energi itu diserap kembali ke dalam tubuhnya. Ia menjadi tenang dan kembali ke keadaan semula. Gua itu kembali damai. Dilihat dari penampilan Big Yellow, tidak banyak yang berubah. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah tanduk naganya yang membesar. Tanduk itu adalah ciri khas seekor binatang naga berkuda. Meskipun ia telah mencapai status Raja Iblis tingkat 7 dan bertanduk naga, ia masih tampak seperti anjing pemburu. Big Yellow membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Jiang Chen dan Tyrant. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Wakaka, kalian berdua bajingan tidak mati. Tentu saja, hidup dan mati kalian berdua bukan urusanku. Yang kukhawatirkan adalah aku masih hidup, haha. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya mungkin menyinggung, tetapi saat Jiang Chen bisa mendengar suaranya lagi, dia merasakan keakraban. Kata-kata anjing ini sama sekali tidak bersahabat, kata Tyrant dengan aura serius. Biksu bajingan, kau masih ingin bersikap serius di hadapanku. Kau percaya aku tidak akan menendang pantatmu dengan mudah. Kau tahu, aku sekarang adalah seorang prajurit Raja Iblis tingkat 7. Saat Big Yellow berbicara, matanya menatap langsung ke pantat Tyrant. Sialan, kamu masih anjing bodoh yang menyebalkan.
Tyron memarahi, tetapi dia tidak ingin terjadi perkelahian antara dirinya dan Big Yellow karena anjing itu memiliki kekuatan seperti Raja Iblis tingkat 7. Kemampuan jahatnya bahkan dapat mengalahkan Raja Petarung tingkat 9. Dia tidak cukup bodoh untuk secara aktif mencari penderitaannya sendiri. Haha, Jiang Chen tertawa senang. Ejekan di antara mereka berdua mengingatkannya pada Han Yan dan Wen Tian. Saat itu di benua timur, mereka sangat menikmati kebersamaan mereka. Di benua dewa, dia tidak melihat mereka lagi setelah saluran ruang angkasa itu rusak. Keberadaan teman Jiang Chen yang lain, Wu Ningzu, masih belum diketahui. Dia datang ke benua dewa bersama Jiang Chen untuk mencari ibunya, tetapi tidak tahu sama sekali tentang kekacauan di daerah itu. Sifatnya yang lembut akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu baginya.